Ayolah kita menjadi pemilih yang cerdas. Iya. Tidak memilih yang caleg yang mengeluarkan uang. Dia ketahuan ada amplop tulisannya pilih si A misalnya. Duitnya 100.000. Terus kemudian ketika dikonfirmasi, enggak, saya mah enggak 100.000, saya mah 50.000. Peserta Rafat yang budiman. Ini video ke-7. Nggak tahu video keberapa lah. Ini udah ngawur aja lah kita ngomongnya ya. Nggak ngawur sebetulnya mah. Oh, nggak ngawur. Cuman gaya-gayanya ala-ala ngawur aja. Iya. Nggak tahu juga ditonton atau kagak kan? Yang penting kita bikin konten aja dulu. Iya, pokoknya bikin konten. Nah ini kan sebenarnya jadi rahasia umum buat banyakan orang ya soal politik uang atau money politik. Caleg maupun misalnya di tingkatan DPRD kota kabupaten provinsi DPR RI pasti menggunakan metode itu sebagian besar lah ya, terutama yang di daerah yang pernah gue lihat langsung gitu, bukan lihat langsung tapi mengalami langsung prosesnya gitu. Itu terjadi sih memang karena caleg juga mau ngapain lagi ketika bertemu dengan konstituen, bertemu dengan rakyat langsung begini. Udah, kalau mau suara gua berapa? 50.000, 100.000, 150.000, 250.000. Bahkan ada loh caleg yang sampai berani ngebeli satu suara 400.000. Gila gak? Untuk kalau misalkan si caleg itu butuh 5.000 suara, ketahuan 2 miliar. 5.000 suara doang, 400.000. Tapi mungkin tidak semua suara dibeli segitu kali ya, ada yang tinggi, ada yang Bisa jadi. murah, Kalau dirata-ratakan 100, oke lah. Kalau dirata-ratakan 100.000, berarti kan butuh hampir 1 miliar. Iya. 1 kali 4. 100.000 dikali 4, 800 juta. Iya. Kalau misalkan 100.000, dia butuh 5.000 suara. Iya. Belum potongan-potongan sana sininya. Iya. Kadang dari tim suksesnya berapa, gitu. Dari calegnya berapa, tim suksesnya berapa, nyampe ke konstituennya berapa. Caranya seperti itu. Kadang kan Konkretnya gitu, kan? kayak gitu. Caleg ngasih duit 500.000 buat ke relawan ngasih ke untuk disebar kan, Ya, konstituen. Untuk konstituen atau untuk para pemilih suara. Itu jatuhnya dipetik lagi bahasanya ya. Yeah. Dipetik berapa tuh? 400.000, 500.000 dipetik lagi, dipetiknya mending 50%, 250.000, balik-balik ke bawah-bawah cuma 50.000. Iya, kadang kayak gitu. Nah sebenarnya dengan politik uang juga bisa dikatakan hal yang normal, wajar atau apa sih? Tergantung sudut pandang kalau menurut gua Iya, mah. pandangannya Karena gimana? kalau misalkan politik itu dijadikan bisnis, artinya maksudnya politik itu dijadikan bisnis, misalkan berarti dia udah punya hitung-hitungan dong. Kalau gua nyalon, terus akhirnya gua terpilih, dan gua terpilih untuk di praksi A, di praksi B misalkan, terus kemudian atau di komisi A, komisi B, komisi 1, komisi 2 dan sebagainya, dia punya hitung-hitungan. Kalau gua mengeluarkan sekian, terus akhirnya gua terpilih 2,5 miliar misalnya, dan gua menjabat selama 5 tahun tanpa masalah, akhirnya gua bisa dapat dong sekitar 5 miliar minimal. Harusnya kan seperti itu kalau hitung-hitungannya secara politik bisnis. Iya. Karena nggak bisa diingkari kan, caleg-caleg juga berbisnis dengan suara dia, berbisnis dengan dengan kursi dia. Ya soal akhirnya bahwa dia itu menolong rakyat, membantu rakyat yang sebagai kewajibannya. Mending caleg juga itu dia membantu dengan pakai duit dia sendiri. Duit negara. Hah? Duit negara itu mah. Anggaran. Iya sih. Ngebenerin jalan, emang dia setelah kepilih pakai duit dia? Enggak kan? Enggak. Pakai Iya. duit negara semuanya. Nggak ada, hampir jarang yang caleg ngeluarin duit sendiri buat nolong orang. Jadi makanya itu kalau menurut gua mah ya, caleg ini caleg ini sudah ngebantu ngebikin jalan, sudah ngebantu memperbaiki. Ya tugasnya dia lah. Iya. Kan dia punya tanggung jawab itu Tanggung jawab itu. Aspirasi. Nah ngapain juga kita bangga-bangga kalau kecuali dia mengumumkan ini pakai duit saya, gua perbaikin jalan ini pakai duit saya, good. Tapi kalau dia ngomong pasang spanduk ini perbaikan pakai duit gua, pakai perbaikan jalan dan sebagainya, cek duitnya dari mana Duit dulu. siapa?
Kalau negara, pakai duit iya. pakai duit negara, ya berarti kan duit negara di duit rakyat. Duit rakyat dari mana? Pajak yang lu bayar. Iya, itu menjadi tanggung jawab dan tugas dia sebagai caleg, sebagai anggota dewan lah. Jadi nggak bisa dibanggakan. Ada yang bisa dibanggakan. Kalau seorang caleg juga memperbaiki jalan, emang tugasnya, duitnya juga ada, anggarannya ada. Jadi kalau misalnya ada caleg yang ngasih duit, baiknya gimana? Nggak boleh sebetulnya, mah kan kalau Ya kan aturannya. aturannya emang nggak bisa, nggak boleh. Kalau aturannya jelas, melarang semua caleg, melarang sampai tingkat ketua RT kan? Ketua RT, ketua RT loh, Iya. yang nggak digaji juga diatur. Dalam peraturan itu tidak boleh money politik, jika ketahuan akan kena penjara berapa sih? Iya, Gakumdu ya? Apa sih Gakumdu itu singkatannya? Lupa gue saya. juga. Pokoknya bakal dipenjara lah ancamannya. Iya. Yang kalau misalkan duit, tapi kan Pidana. iya pidana. Tapi yang jadi masalah ada nggak? Pernah nggak ketua RT gitu dipidana atau caleg yang dipidana di penjara gara-gara dia money politik? Ada nggak? Jarang ya. Hampir nggak pernah dengar. Mungkin ada ya. Nggak pernah denger, Kita kan? aja yang nggak tahu. Tapi masih ada di daerah mana gitu kan. Tapi pasti ada. Nah, cuma maksudnya gini, persoalannya ketika caleg ngasih duit sama masyarakat yang minta duit, lebih positif yang mana? Sebenarnya dua-duanya nggak ada yang positif ya. Kalau positif negatif itu tergantung sudut pandang akhirnya. Sebetulnya kan event seperti ini, event politik seperti ini memang bakal menghidupkan ekonomi rakyat, perputaran gitu. Putar duit ya. Duitnya berputar, caleg misalkan ngantong bawa berapa kresek duit didistribusikan ke rakyat. Ya rakyat kan ya minimal dia bisa bisa belanja ke warung tetangganya, beli telur, beli garam. Terus si tetangga yang nerima hasil jualan itu kan dapat untung, bisa nyekolahin anaknya. Positifnya kalau mau bicara positif, kalau mau bicara negatif ya akhirnya kalau negatifnya nih ketika money politik itu kan suara lo udah gua beli. Udah dong putus, lu nggak boleh nuntut lagi gitu. Misalkan gue jadi caleg, gue kasih tuh duit ke lu pilih gue ya, ini duitnya 100.000. Nah seharusnya lu nggak boleh nuntut lagi ke gue, nggak boleh minta apa-apa lagi ke Karena gue. jual putus. Karena lu udah terima duit itu. Iya. Beda kalau suaranya lu nggak bisa dibeli. Idealis lah bahasa nama, idealis. Gua memilih dengan rasional gua memilih dengan akal sehat. Nah, lu boleh tuh nuntut. Ya, minta hak misalnya. Minta hak. Hak pendidikan misalnya. Hak pendidikan. Dorong supaya dapat bantuan sekolah, Hak apa. kesehatan. Makanya kenapa caleg-caleg itu juga harus menguasai politik gitu. Atau politik mah kan asik ya. Sebenarnya kalau dibikin asik. Pernah dengar nggak? Modal untuk jadi anggota DPR RI itu sampai 25 miliar di daerah tertentu. Di podcastnya Akbar Faisal ya. Iya. Sama Bang HS. Menurut lu gimana tuh, Bos? 25 miliar. Ya menurut lu gimana? Gue mendingan bikin usaha daripada modal caleg. Iya, heeh. Coba dihitung ya. Ngeluarin duit 25 miliar. Dibagi 5. Berarti 1 tahun 5 tuh 5 tahun periode ya. Iya, 5 miliar. 5 tahun dalam 1 periode. Iya. Berarti kan 5 miliar. 5 miliar 1 per tahun tahun. dia harus mengeluarkan mengembalikan mengembalikan itu 5 miliar. Nah, dari 5 miliar itu dia dapat dari mana? Dapat Gaji? total gaji Ya, paling paling hanya 1 miliaran lah, something. setahun ya. Sama tunjangan dan sebagainya. Sisanya dari mana? Korupsi. Menjadi orang baik. Iya, nggak mungkin. Orang-orang lurus aja nggak mungkin. Nggak Kecuali masuk kalau akal. dia punya bisnis lain ya. Yang 25 miliar udahlah dianggap sebagai hibah. Sebagai sedekah. Sedekah. Tapi kan kebanyakan nggak mungkin. Ujung-ujungnya nuntut. Lalu selama dia menjabat pun atau setelah terpilih, si konstituen sama rakyat akan selalu ngirim proposal, ngirim sunatan. Iya, buat acara-acara besar. acara gitu. besar, Agustusan, bentar lagi Agustusan. nih. Iya kan? Pasti tuh diminta duit. Dan caleg pun pasti ngeluarin nih minimal 1 juta, 2 juta itu kan buat acara-acara besar. Itu minimal. Bisa dipecahin masalah kayak gini nggak ya? Money politik ya? Sulit ya kayaknya. Sulit atau enggak sih? Money politik harus ada ini sih kemauan bersama, tidak hanya dengan partai politik, caleg, tapi juga melibatkan semua masyarakat sampai lapisan, bahwa semuanya harus menghindari itu. Kayaknya baru bisa deh. Tapi kalau misalnya ternyata caleg parpolnya udah mau tapi masyarakatnya masih pakai itu cara-cara money politik, ya susah juga. Kalau itu gua sebagai rakyat,
sebagai masyarakat yang memilih, ketika tuntutannya seperti itu, kan teorinya begitu ya. Ayolah kita menjadi pemilih yang cerdas, tidak memilih yang caleg yang mengeluarkan uang, money politik dan sebagainya. Gue juga akan berpikir, apa alasan gue harus mendukung lo gitu kan? Dengan janji, dengan kontrak politik dan sebagainya. Itu kan rumit. Kadang memang juga ada ini sih, ada persepsi bahwa caleg itu kalau nggak digituin dari awal, ketika mereka jadi akan lupa dan nggak akan datang lagi ke kampung-kampung mereka gitu. Sebagian besar caleg ya, sebagian besar caleg kayak gitu. Ya, yang terpilih duduk akhirnya lupa, salah duduk lupa, kan kebanyakan juga kayak gitu sih. Jadi baiknya memang gimana ya? Harus ada rumusan bersama nih yang ditelurkan dari pemikir-pemikir kali ya. Dari praktisi-praktisi politik. Praktisi politik yang berintegritas. Nah, pemikir-pemikir yang berintegritas itu kan bukan hal yang mudah untuk menemukan itu. Iya, bagaimana menemukan formula agar tidak adanya money politik atau masyarakat. Karena kan ya itu mah udah sistem kayak pasar gitu. Ketika ada supply pasti ada demand. Iya, ada permintaan. Kalau ada demand pasti ada supply. Dan lebih parahnya lagi nih caleg. Saya tidak akan menggunakan uang agar saya menang. Dan dia menghantam kan? Dia ngehantam karena dengan alasan sebetulnya hanya untuk menghantam, untuk memukul kompetitornya. Wah, dia mau pakai duit dan sebagainya gitu kan. Sehingga takut kan si kompetitornya itu, dia yang pakai duit. Jadi cuma lip service doang. Iya, lip service. Dia mah pelit. Nih gua aja yang baik gitu kan. Ada juga caleg kayak gitu kan. Dengan strateginya masing-masing. Cuma masa kita rela dikasih 100.000, 50.000 atau 100.000? Itu cerita lama. Untuk menggadaikan. Sengsara menggadaikan hak kita selama 5 tahun, sengsara 5 tahun. Itu kan cerita-cerita lama, jargon-jargon usang sebetulnya. Yang tetap aja sekarang masyarakat wani piru. Padahal mah kreativitas untuk mengelola anggaran politik gitu, anggaran caleg untuk konstituennya kan sebetulnya bisa dibikin kreatif ya. Misalkan ngebikin produk apa, ngebantu produk apa, terus bagaimana gitu kan, bikin program-program yang bisa dua arah, kan itu lebih bermakna. Bikin pelatihan konten kreator yang pada akhirnya mereka bisa menghasilkan duit sendiri. Iya, bisa seperti itu. Terlebih ngomong-ngomong konten kreator mah anak presiden aja ngonten. Iya. Nggak ada ininya, nggak ada sekatnya udah sekarang mah. Artis semuanya. Masa kita nggak tergerak? Gitu sih. Obrolan dirinya. Apalagi kalau money politik. Nah, karena gini juga, gue ada pengalaman bos. Udah ketahuan nih money politik. Bawaslu pun sudah mendapat laporan itu. Tapi selesai di Bawaslu juga kadang. Itu kenapa itu? Karena nggak ada hukuman atau apa sih? Nggak ngerti deh. Atau hukumannya abu-abu? Atau bagaimana cara menghukumnya? Seperti apa menghukum? Bahkan misalnya gini ya, analoginya ini mohon maaf ya. Misalnya gini, dia ketahuan ada amplop tulisannya pilih si A misalnya. Duitnya 100.000. Terus kemudian ketika dikonfirmasi, enggak, saya mah enggak 100.000, saya mah 50.000. Ada yang kayak gitu, Bos. Berarti kan dia mengakui juga. Kadang lucu sih ya negara ini. Yang lucu negaranya, masyarakatnya atau calegnya? Ya semuanya lah. Negara Konoha. Tapi memang perlu sih ya, perlu ada rumusan supaya masalah-masalah termasuk money politik itu bisa terselesaikan. Gerah, Bos. Ya gimana, caleg? Ya itu balik lagi ke kompetensi. Calegnya pun ketika diajak untuk berdiskusi, masyarakat, para pemilihnya berusaha untuk menarik visi misinya, kadang-kadang nggak mampu. Iya sih. Pertanyaannya, Pak mau nyalek? Iya. Untuk apa Bapak nyalek? Kadang suka bingung. Udah gitu masih pada belajar gitu kan, masih apa? Repot. Karena gini juga, ada orang atau caleg yang sudah punya potensi,
Dia menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Dirawat tuh masyarakat selama sebulan, 2 bulan sampai menjelang pemilihan. Nah ini akan tidak ada artinya ketika ada caleg yang tiba-tiba di menit akhir ngasih duit. Emang sayangnya masih kayak gitu juga sih. Ngerasain nggak kayak gitu? Menit-menit akhir tuh pada malamnya ya. Iya, menjelang apa sih namanya, serangan pajar lah atau iya, apa ada istilahnya. bahasanya serangan pajar gitu. Terus ada bahasa lagi malam-malam gitu. Iya, itu akan tidak ada artinya. Ditotokan. Ini jadi kayak lingkaran setan sih Dan memang. variabelnya banyak lagi. Unik-unik lah, Wah. Serangan pajar juga unik-unik katanya ya. Antar desa beda gitu. Iya. Malah banyak denger kita cerita kan, jam 3 subuh aja malah bukan lagi ini. Udah selesai itu pemilihan, jam 3 subuh. TPS belum dibuka, udah selesai. Iya, saya udah Tinggal ketahuan. ngitungin aja. Iya. Yang tidak ada pengawasan, pemantauan gitu. Terutama yang di daerah-daerah. Tapi kalau di beberapa kota man, banyak itu pemantau-pemantau yang ada saksi. Tapi kalau sebagainya. gue pribadi sih berharap masalah money politik ini harus ada segera rumusan sih, Bos. Ya bukan bicara soal ideal ya, idealisme ya. Tapi itu juga tidak mendidik sebenarnya. Tidak mendidik dan tidak mengajarkan kepada masyarakat, kepada partai politik, kepada calegnya supaya dia itu muncul atau misalnya berkeinginan menjadi wakil rakyat itu karena punya kemampuan secara bukan materi ya, secara apa istilahnya, kemampuan secara bukan finansial tapi secara potensial gitu. Iya, kalau dipikir mah, cuman kan itu memang butuh waktu yang lama menurut Lama saya sih, iya. Karena Nggak kan lama juga sih. Enggak, hal itu kan enggak, teori-teori seperti itu kan sudah didengungkan sejak reformasi 98 sampai sekarang belum. Kenapa terjadi? Karena ya ini kan terkait dengan karakter. Karakter kan terkait dengan budaya. Iya sih. Kerap kali seperti itu. Kalau misalkan sejak dia lahir, lu lahir gitu. Terus lu udah didoktrin jadi orang jujur, berintegritas, diajarin politik mungkin bisa. Tapi kan sekarang kita pendidikan politik muncul tiba-tiba kalau pas musimnya saja. Iya, itu ya disayangkan ya. 5 tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya nggak ada tuh pendidikan politik. Atau mereka caleg-caleg itu mendidik para kadernya, para simpatisannya. Iya. Ya, tapi walaupun begitu, gue tetap optimis. Mungkin suatu saat ya, entah itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau berapa puluh tahun kemudian, ini pasti ada jalan tengahnya, ada solusinya lah. Gue yakin sih pasti ada. Ciri khas negara Optimis, berkembang. Tapi kalau udah jadi Negara maju mah, ya, iya, insya Allah. bisa, mudah-mudahan. Bisa, kita percaya aja. Ya, kita percaya pada para ahli nih, mungkin para ahli yang nonton nggak ya? Nggak mungkin lah ya. Nonton lah. Oh, nonton. Iya, bisa 2 juta viewer mah. bisa merealisasikan wacana ini gitu ya. Kita cuma mau ngelempar wacana aja, biar mereka Iya. aja lah yang eksekusi. Biar kalian juga ya kan yang berdiskusi terhadap ini semua apa yang kita obrolkan. Ini sih Entah penting atau bermanfaat, pastinya Rafhat penting ini iya. semoga akan menjadi manfaat. Iya. Karena kita bukan caleg. Oke, kita sudahi saja Rafhat pentingnya. Nanti kita ketemu di next tema yang lain. Berikutnya. Video-video berikutnya kita ketemu ya. Oke. Bye.